Ayat hari ini adalah Markus 6, ayat 30-34. Mari kita baca bersama. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Amin. Saya akan berbagi firman pada pagi hari ini dengan judul, Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Markus 6 ayat 30-34. Perikop ini adalah perikop yang terjadi tepat sebelum mukjizat 5 roti dan 2 ikan yang kita kenal baik. Sorotan panggung yang tadinya menyinari tempat lain sejenak, kini kembali kepada Yesus. Nas hari ini adalah cerita yang langsung berlanjut dari nas hari Senin yang lalu. Saat itu, Yesus mengutus ke-12 muridnya berpasang-pasangan untuk memberitakan Injil. Para murid menyebar dan melakukan di setiap desa apa yang telah Yesus lakukan. Apa yang Yesus perlihatkan kepada mereka selama berjalan bersamanya. Mereka memberitakan Injil, mengusir setan, mengajarkan Injil, dan menyembuhkan orang-orang. Dengan demikian, mereka melakukan pekerjaan yang telah Yesus emban. Kita tidak tahu berapa banyak waktu yang telah berlalu, tetapi dalam nas hari ini, para murid kembali kepada Yesus. Namun, nas hari ini menyebut nama para murid dengan sedikit berbeda. Mari kita baca bersama ayat 30. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Amin. Nas hari ini mengubah sebutan para murid menjadi rasul. Jika Anda melihat perikop sebelumnya seperti ayat 7 atau 12, jelas tertulis murid-murid. Tetapi dalam nas hari ini, Injil Markus secara unik menyebut mereka sebagai rasul-rasul. Mengapa ini berubah? Mungkin pada saat Injil Markus ditulis, para murid sudah memimpin komunitas gereja mula-mula dan disebut sebagai rasul-rasul. Oleh karena itu, bagi para pembaca Injil Markus, sebutan rasul-rasul ini sama sekali tidak asing. Namun, pasti ada maksud dan alasan lain dari penulis yang dengan sengaja menggunakan istilah rasul di sini. Seperti yang telah saya sebutkan beberapa kali sebelumnya, saya rasa ini karena makna yang terkandung dalam sebutan rasul. Rasul dalam bahasa Yunani adalah apostolos, yang berarti orang yang diutus. Hari ini, melalui makna diutus yang terkandung dalam kata rasul ini, kita akan merenungkan bersama identitas para murid dan juga sikap hidup kita. Pertama, diutus berarti pergi begitu saja dan pergi karena diutus adalah dua hal yang sama sekali berbeda. Jika Anda menghadiri gereja Korea di luar negeri, sebagian besar jemaatnya adalah mahasiswa, seperti saya dahulu, atau para diaspora. Namun, terkadang ada juga orang-orang yang bekerja di Kementerian Luar Negeri. Saya tidak begitu tahu bagaimana keadaannya sekarang. Apakah ini rahasia negara? Semoga saya tidak membocorkan rahasia negara pada pagi hari ini. Di gereja Korea yang pernah saya hadiri, selalu ada satu anggota staf dari Badan Intelijen Nasional. Ini adalah cerita dari tahun 80-an. Saya mendengar dari seorang penatua gereja bahwa seorang staf kedutaan yang merupakan anggota Badan Intelijen Nasional setiap minggu menghadiri ibadah di gereja Korea dengan sikap yang agak kaku, seolah-olah sedang mengawasi. Alasan para mahasiswa atau diaspora menghadiri ibadah itu dan alasan staf yang diutus oleh Badan Intelijen Nasional atau kedutaan menghadiri ibadah itu pasti sangat berbeda. Para mahasiswa dan diaspora hadir untuk beribadah setelah melakukan pekerjaan mereka sendiri. Tetapi, staf kedutaan hadir dalam ibadah itu dengan tugas khusus dan mungkin mencatat atau membawa pulang informasi tertentu. Ini berarti ia harus melakukan pekerjaan orang yang mengutusnya, bukan pekerjaannya sendiri. Diutus berarti pergi dengan sebuah misi dan pergi untuk menggantikan peran orang yang mengutus. Seharusnya, Yesus yang pergi, tetapi para murid pergi menggantikannya. Apa yang dilakukan para murid sebagai pengganti Yesus? Mereka menggantikan tugas Yesus yang mengutus mereka. Jadi di tempat mereka diutus, mereka mengemban pekerjaan Dia yang mengutus, yaitu peran Dia yang mengutus.
Bagaimana dengan medan kehidupan kita hari ini? Saya rasa medan kehidupan kita hari ini juga sama. Saya memberkati Anda dalam nama Tuhan, agar Anda menjalani hari ini dengan iman bahwa tempat yang Anda tuju, tempat Anda tinggal, tempat kerja kita, dan sekolah anak-anak kita, semua tempat yang kita pijak adalah tempat di mana Tuhan kita mengutus kita. Jika kita mengakuinya demikian, pekerjaan siapa yang harus kita lakukan di sana? Kita harus melakukan pekerjaan Dia yang mengutus kita. Bukan melakukan pekerjaan saya, tetapi pekerjaan Dia yang mengutus saya, kita harus mengemban pelayanannya. Oleh karena itu, kita harus memiliki iman bahwa tempat kerja kita bukan hanya tempat untuk mencari uang, melainkan tempat yang Tuhan utus bagi kita. Di sana kita harus melakukan pekerjaan Allah yang telah mengutus kita. Saya harap Anda dapat merenungkan dan memikirkannya sekarang. Mengapa Allah mengutus saya ke tempat kerja yang saya datangi setiap hari? Untuk melakukan apa Allah mengutus saya ke tempat di mana saya tinggal setiap hari? Kiranya Anda menemukan hati Allah yang mengutus Anda di setiap tempat yang Anda tuju dan di setiap tempat Anda berada hari ini. Dan kiranya Anda hidup untuk menggenapi kehendak Allah yang telah mengutus Anda. Dari sudut pandang ini, tempat kerja kita seharusnya terlihat sedikit berbeda. Dan tempat kita tinggal juga seharusnya terlihat sedikit berbeda. Dan orang-orang yang kita temui juga seharusnya terasa sedikit berbeda. Tempat itu adalah tempat yang Allah utus. Die Order des Lebens Preflying Pratingers. Kedua, diutus berarti ada tempat untuk kembali. Kita tidak akan hidup di sini selamanya. Kita akan kembali kepada Dia yang mengutus kita. Para murid dalam nas hari ini juga kembali kepada Yesus yang mengutus mereka. Dan mereka melaporkan kepada Yesus semua yang telah terjadi. Dalam ayat 30, tercatat bahwa memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Kita juga suatu saat akan kembali kepada Dia yang mengutus kita. Maka, kita harus memiliki sesuatu untuk dilaporkan. Ketika Tuhan kita bertanya, apa yang telah kamu lakukan? Kita harus bisa menjawab, ya, saya telah melakukan ini dan itu. Saya telah melakukan pekerjaan yang Tuhan perintahkan. Jika Tuhan kita bertanya, apa yang kamu lakukan pada hari itu? Maret Februari 2026. Bagaimana kita akan melapor? Kiranya Anda menjalani hari ini dengan memikirkan bagaimana Anda akan melapor kepada kita yang telah mengutus kita. Begitu pula dengan seluruh hidup kita. Suatu hari akan tiba saat kita kembali ke hadapannya dan melaporkan seluruh hidup kita. Kita tidak boleh melupakan ini sama sekali. Saat menjalani hari ini, kita harus hidup dengan mengingat bahwa suatu saat akan ada hari di mana aku akan melaporkan hari ini di hadapan Tuhan. Akan ada hari di mana aku akan menceritakan hari ini kepada Tuhan. Hari ini seperti ini, dan dengan orang yang aku temui hari itu seperti ini. Sambil mengingat bahwa akan ada hari untuk menceritakannya. Pada saat itu, kiranya jemaat sekalian dapat melaporkan semuanya secara rinci, seperti para murid dalam nas hari ini. Jika ada sesuatu yang ingin disembunyikan atau ditutupi, kita akan merasa malu di hadapan Allah. Oleh karena itu, agar kita dapat melaporkan semuanya secara rinci, Tuhan, saya telah melakukan semua pekerjaan yang Kau utus. Hal-hal ini terjadi. Penderitaan karena Tuhan, kesepian karena Tuhan, juga sukacita yang luar biasa saat memberitakan Injil, kepuasan dan kebahagiaan saat melayani gereja. Kiranya seluruh jemaat kita hidup sambil menikmati berkat, melaporkan semuanya secara rinci di hadapan Tuhan. Saya memberkati Anda dalam nama Tuhan. Terakhir, orang yang diutus harus hidup sambil memikirkan hati Dia yang mengutus. Mari kita baca bersama ayat 34. Ketika Yesus mendarat, Ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah Ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Amin. Orang yang diutus harus mengetahui hati Dia yang mengutus. Hati Dia yang mengutus ada di ayat 34, di mana tercatat bahwa Ia melihat orang banyak dan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Kata, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan dalam bahasa Yunani adalah kata yang agak sulit dan tidak sering digunakan, yaitu splanchnisomai. Markus menggunakan ungkapan ini dengan sangat hati-hati. Mengapa? Karena kata kerja ini selalu digunakan hanya ketika mengekspresikan Tuhan kita Yesus. Hanya ketika Tuhan kita Yesus menjadi subjeknya. Ini mudah dianggap sebagai sesuatu yang emosional karena dikatakan hanya berbelas kasihan. Ya, teman-teman, lebih dalam dari itu. Menurut saya, kata tergeraklah hatinya oleh belas kasihan,
Ini adalah sejenis rasa sakit. Ini adalah rasa sakit yang muncul secara naluriah di dalam hati saat melihat suatu fenomena, suatu sensasi seperti rasa sakit yang muncul secara naluriah. Ini bukan sekadar rasa iba atau simpati, melainkan Tuhan merasa sakit hati saat melihat suatu situasi. Rasa sakit dan nyeri di hati yang muncul begitu melihatnya, itulah belas kasihan ini. Yang penting adalah apa yang Yesus lihat sehingga ia merasa kasihan. Rasa sakit yang mendidih di dalam hati ini, ia rasakan bukan saat melihat orang sakit, bukan juga saat melihat orang miskin. Dalam nas hari ini, objek yang membuat Yesus merasakan rasa sakit yang mendalam di dalam hatinya adalah orang banyak yang tersesat karena tidak memiliki gembala. Kita dapat mengetahui bahwa Tuhan merasa sangat sakit hati melihat keadaan mereka yang tidak memiliki gembala. Dalam nas hari ini, digambarkan orang-orang yang, karena tidak memiliki gembala untuk dipercayai dan diikuti, berlari di darat ke seberang danau ketika mereka melihat Yesus menyeberangi Danau Galilea dengan perahu. Mereka memperkirakan Yesus akan pergi ke sana dan berlari di darat ke seberang danau, bahkan menunggu di sana sebelum perahu tiba. Begitulah ia melihat mereka yang haus akan seorang gembala. Dan hati Yesus sangat-sangat sakit. Inilah yang dimaksud dengan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Orang yang diutus harus mengetahui hati dia yang mengutus ini dan hidup demikian. Hati yang seperti rasa sakit yang meledak dari dalam. Sambil berpikir, mengapa ia mengutusku ke tempat itu? Kita harus hidup agar rasa sakit belas kasihan dari dia yang mengutus dapat tersampaikan kepada orang-orang di tempat kita diutus. Kita harus hidup agar hati Tuhan kita itu tersampaikan kepada orang-orang di tempat ia mengutus kita, kepada orang-orang yang ia pertemukan dengan kita. Saudara-saudari terkasih, Allah juga telah mengutus kita hari ini. Ke dalam kehidupan kita, ke tempat kerja kita, ke dalam keluarga kita, dan ke semua tempat di mana kita berada, ia telah mengutus kita. Oleh karena itu, tempat kita berada hari ini bukanlah tempat yang kebetulan. Kiranya Anda hidup dengan iman bahwa itu adalah tempat yang Tuhan kita utus. Di sana kita akan bertemu dengan berbagai macam orang. Bisa jadi mereka adalah orang-orang seperti yang ditemui para murid, atau bisa jadi mereka adalah orang banyak yang tersesat tanpa gembala, yang berlari di darat menunggu Yesus yang datang dengan perahu. Kiranya Anda hidup sambil menyampaikan hati Tuhan kepada mereka yang Anda temui di tempat Tuhan mengutus Anda hari ini. Hati Tuhan kita Yesus yang merasakan rasa sakit yang mendidih dari dalam terhadap mereka yang tidak memiliki gembala. Terhadap mereka yang kehilangan arah hidup karena tidak tahu harus kemana. Kiranya hati itu pertama-tama tersampaikan kepada kita pada pagi ini. Dan dengan hati itu, kiranya seluruh jemaat kita hidup dengan hati Tuhan bagi setiap orang yang kita temui di tempat kita diutus hari ini. Dan hidup sambil menyampaikan hati Tuhan itu. Saya ting syabri datuan.